kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua. Kita panggilkan Ustadz Zaki Mirza, silahkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Ini Fadli pemain biola, suaranya bagus ya. Lama di bengkel motor kata dulu ya? Masya Allah. Nyeting dong. Oke, Ustadz. Tema kita pagi hari ini, Anakku Potret Diriku. Siap. Silahkan langsung aja. Ustadz izin Iya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki begitu banyak. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya materi. Apa yang sudah Allah titipkan sepanjang hidup ini, dari semenjak lahir sampai detik ini, semua adalah rezeki. Sahabat yang baik, rezeki. Pasangan hidup yang setia, rezeki. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu juga rezeki. Jadi rasa-rasanya kalau kita terlalu sempit memanai rezeki, maka hidup bukan menjadi nikmat. Tapi ketika kita memaknai rezeki itu dengan begitu luas, bahkan sampai ketika Allah menitipkan musibah, tapi tetap kita menilai bahwa ternyata di balik musibah itu ada hadiah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, dari sekian banyak rezeki yang Allah titipkan, yang diharapkan oleh setiap pasangan, suami istri adalah ketika dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Makanya tadi doanya kita baca. Hafalkan semua ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ada sebuah kisah kecil, kisah dari daerah Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Samarinda. Ada seorang Pak Haji yang SD saja hanya sampai kelas 3 SD. Dia tidak mampu melanjutkan karena keadaan ekonomi orang tuanya. Pak Haji ini waktu kecilnya dia harus membantu ayah mencari ikan di sepanjang Sungai Mahakam setiap hari. Si ayah mengajarkan kepada anaknya, kepada Pak Haji tersebut, pertama, nak, jangan pernah engkau tinggalkan sholat, terutama sholat berjamaah. Karena dalam berjamaah itu ada barakah. Al-barakah ma'al jamaah. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, setiap habis sholat, si ayah memimpin doa, diaminkan oleh Pak Haji tersebut waktu masih kecil. Ada satu kalimat yang begitu indah, yang tidak pernah lepas di setiap habis sholat dari mulut sang ayah. Apa kata si ayah kepada anak kecil tersebut? Kata si ayah, nak, jangan pernah engkau bermimpi jadi orang kaya. Karena orang kaya belum tentu baik hati. Tapi teruslah bermimpi jadi orang baik. Karena orang baik pasti kaya hati. Itulah kalimat yang senantiasa disampaikan sebagai nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Terekam dengan begitu kuat oleh si anak dari semenjak kecil. Selesai dia keluar sekolah kelas 3 SD sampai besar. Inilah prinsip hidup yang selalu dia pakai. Bercita-cita ingin menjadi orang baik. Dan subhanallah, si Pak Haji kira-kira di tahun 2000-an menjadi pengusaha besar. Sebagai entrepreneur, usahanya di mana-mana. Ketika saya bertemu dengan beliau, dia hanya mengatakan, contohkanlah kebaikan kepada anak. Karena anak akan menjadi baik ketika ayah dan ibunya mencontohkan kebaikan. Jangan pernah bermimpi punya anak yang soleh dan solehah, kalau diri sendiri tidak berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mencontohkan kebaikan pada anak-anak kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah.
Jangan pernah bermimpi punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua saja tidak seperti itu, tidak berusaha seperti itu, tidak berusaha untuk bertaubat ketika ada kesalahan gitu Pak Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di rumah, untuk kita semua. Selanjutnya saya akan memanggilkan bintang tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Inilah dia Yunita Ababil. Wah, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Sebelah sana. Oke, silakan. Aduh. Mbak Yunita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini walaupun kita lagi puasa begini, tapi tetap harus semangat. Betul. Nah, saya pengen lihat semangatnya Mbak Yunita ini salah satunya dengan coba untuk nyanyi buat pemirsa di rumah dulu dong. Harus nyanyi juga ya? Boleh dikit. Perasaan udah ganti profesi, ganti ustad maksudnya. Oh gitu. Boleh deh sedikit. Keinginan untuk bercinta sirna, keraguan selalu datang menyiksa. Boleh tepuk tangan dong. Tepuk tangan sendiri. Lumayan buat pemirsa yang ketinggalan sahur jadi kenyang ya. Dengerin sedikit suaranya dari Mbak Yunita. Mbak Yunita kegiatan lagi sibuk apa sekarang? Kebetulan sekarang lagi nganggur. Nganggur ya. Sama dong. Sama kayak momennya Jujur lagi banget seperti ini ya. Bener. Biasanya memang kalau puasa kan pekerjaan kita memang di seni, libur. Libur, sekarang Iya. kondisi lagi begini ya. Iya. Tapi harus tetap semangat dong. Betul, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya segera berakhir, bisa kembali ke kehidupan yang normal. Seperti kita Mbak Yunita Ababil nih. Itu betul namanya Yunita Ababil? Untuk di perform iya. Perform, oh iya ada nama panggung, ada nama biasa. Nanti kita bakal tahu siapa nama biasanya. Oke, Mbak Yunita kita ke depan dulu. Ngobrol-ngobrolnya di depan. Sini. Oke, balik badan. Boleh dekat lagi sedikit? Oh, enggak. Oke. Bukan Muhrim kan? Iya, yang penting nggak nempel. Oke, Mbak Yunita di Siram Kolbu ini kita membahas keluhan penyakit, baik itu medis, non-medis, ya. Itu secara sudut pandang akhlak. Mbak Yunita sendiri ada keluhan fisik apa nih yang mau disampaikan sama Pak Ustadz? Kebetulan 2 tahun yang lalu saya tuh pernah kena anemia sama asam lambung. Sampai sempat dirawat 4 hari di rumah sakit. Begitu keluar dari rumah sakit, ternyata paru-parunya kerendam. Jadi dari lambung larinya ke paru-paru gitu. Oh. Nah selepas itu diambil cairan lah dari belakang itu sampai 750 cc. Ya Allah. Terus 6 bulan harus minum obat yang tidak boleh putus. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah enakan, cuma di punggung sama di dada nih agak suka nyut-nyut ya, bekas diambil cairan itu. Diambil Kan. cairan. Jadi bekasnya tuh suka pegel dan Itu di senut-senut. 2016 tuh ya? Iya. Yang anemia sama paru-paru kerendam. Itu 2018 di 2018. 2 tahun. Oh 2 tahun yang lalu? 2 Saya tahun yang dengarnya 4 lalu. tahun yang lalu. Di usia berapa itu Mbak Yunita? Aduh banyak ya. Banyak Iya usianya. kalau bilang usia tuh aduh banyak banget udah. Banyak banget. Kayak gini deh. Biasanya itu kalau perempuan ditanyain usia itu malu. Enggak Ustadz, saya tuh masih muda banget. Oh iya, berapa usianya? 55. Oh, Banyak berarti ya. 2 tahun yang lalu, sekarang 55 ya? Iya. Berarti 53 ya? Iya, 35. 35 boleh. 53 itu kalau sampai sekarang itu sudah lebih baik, tapi Ya, memang masih ada kerasa bekas operasi gitu, kemarin. dari belakang ya sampai ke sini. Itu rasanya aduh kok ngebet banget kalau nggak minum obat. Ya lumayan rasanya iya. Nyut-nyutan gitu ya. Ada keluhan selain fisik mungkin apa yang pernah dialami? Mungkin hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal nih. Pernah terjadi sama Mbak Yunita? Ada sih, cuma antara percaya dan tidak percaya. Ya. Cuman ya lillahi ta'ala aja gitu. Coba. Biasanya kalau mau nyanyi gitu terus tiba-tiba suara tuh hilang gitu. Oh. Kadang-kadang dengan sugesti aja ya baca sholawat. Alhamdulillah begitu megang mic ada lagi Ada suaranya. lagi. Iya. Nah, yang tadi nih masalah paru-paru kerendam, anemia itu kurang darah ya? Kekurangan darah. Iya. Anemia itu kenapa itu Pak Ustadz? Secara akhlaknya kenapa tuh Pak Ustadz? Jadi paru-paru sama anemia ini bisa menjadi satu. Ini cerita Coba silakan. Mbak Yunita ya. Iya. Anemia itu kurang darah, berarti sumsum tulang belakangnya kurang bagus pada saat tersebut. Kemudian paru-parunya kerendam, berarti paru-parunya panas. Nah, paru-paru yang panas itu sebelum 2 tahun sebelum sakit itu ada persoalan yang menjadikan Mbak Yunita itu marahnya itu disimpan.
Sebelum itu. Marah ya, marah tapi diem. Sebenarnya sering marah sih, tapi marahnya itu kenceng sekali kayaknya. Jadi seringnya kalau udah marah kenceng itu diem. Sehingga kalau diem itu di paru-paru itu panas. Nah dengan panasnya paru-paru itu, secara sunatullah fisik itu dia akan mengeluarkan air untuk mendinginkan.